tiba-tiba apa? Ada cicak yang sudah mati, buntut cicak jatuh di kepala kita. Itu batal sholatnya. Kullu munfasilin, kullu juz'in munfasilin minal hayyi fahuwa mayyitu. Sesuatu yang berpisah dari benda yang hidup maka hukumnya batal. Maka itu Audio Jungle. dulu ditanya susah banget ya Rasulullah. Nabi nggak mau nyolati. Aku tidak mau menyolati kepada jenazah yang punya utang. Bukan berarti Nabi kejam nih, bukan. Nabi kejam banget orang jenazah punya utang nggak disolatin, bukan. Ini pembelajaran kata Bang Jamal. Apa namanya? Ingat nggak? Tuh iya. Kalau di bahasa lain? Narasi. Narasi. Memberikan kepahaman, pembelajaran. Nabi sayang. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, salah satu di antara sahabat, ya Rasulullah, utangnya biarlah saya yang bayar ya Rasulullah. Biar jenazah disolati. Dibayar Sayyidina Umar. Kemudian baru disolati. Untung ada Sayyidina Umar. Kalau si fulan meninggal, tiba-tiba, Kiai, ini punya utang. Kalau kiainya ngerti, gue nggak nyolatin sebelum bayar utang. Karena saya megan aja sebelum dikubur. Sian ini. Akhirnya RW mengatakan, Kiai, utangnya biar saya tanggung dengan uang kas RW. Boleh uang kas RW, uang kas musola jangan. Nah musola kalau masjid boleh, uangnya udah banyak, bantu doa apa? Kalau musola mah jangan, dadanya cuman sedikit. Tuh. Kalau memang si mayit punya utang, boleh keluarganya diminta. Katanya keluarganya nggak ada uang. Kalau mau nggak ada uang, ini kain kapan berapa lapis? 3 lapis Pak Ustaz. Saya ambil 1 lapis. Saya mau jual. Boleh nggak? Boleh. Datang lagi jenazah. Ustaz, apa? Ini jenazah punya utang juga sama saya. Nggak layak dia dikebumikan dengan memakai kain kapan 2 lapis. Saya ambil lagi 1 lapis. Jual lagi. Saya mau jual. Boleh. Ini pembelajaran ini. Enak aja lu pakai baju 3 lapis dikubur enak-enakan. Utang kagak bayar. Begitu juga kita lagi sehat. Beli pulsa ada. Beli paketan, makan sate, mesop, enak. Orang yang punya utang tuh sian. Dia lagi sakit, lagi butuh, nangis, ya Allah, gue menagih susah banget. Kayak pengemis gue nagih. Dulu dia datang ke rumah sedih banget, cerita ini dan itu. Udah kasih, masya Allah. Nyakitin, sakitnya di tenggorokan. Bukan di sini. Bener? Boleh diambil tuh kain kapannya. Nggak layak tuh jenazah dikapanin dengan 3 lapis dengan sebab dia punya utang, dia kagak bayar, dia punya duit. Boleh ambil surosok tuh kain kapannya, jual. Boleh. Kejam banget Ustaz. Bukan kejam, memang begitulah hukum syariah. Daripada dipakai kain yang bagus macam-macam di alamul barzah, di sono disiksa oleh malaikat, lebih kainnya kapan diambil sebagai bayar utang pelunasan. Di alamul barzah hidupnya langgeng. Ini bukan nakut-nakutin nih. Bukan nakut. Emang harus begini ngaji mah. Hukum. Karena kita ngaji ame guru ngaji, lain ame pak dosen.
Ya. Disyariatkan kepada kamu fi auladikum, pada anak-anak kamu, peninggalan pusaka waris dari orang tua. Bagian orang laki itu 2 bagian dari perempuan. Nih hitungan. Boleh hitungan Boleh hitungan Harus. Nah, umpama si Fulan meninggal dunia, istri udah nggak ada, kemudian dia punya anak laki dan perempuan. Lakinya 2, perempuan 5. Anaknya berapa? 7. Laki 2, perempuan 5. Berarti yang meninggal ini orang Betawi nih. Anaknya banyak. Kalau orang Jawa 2. Orang Jawa 2, Sunda 2, Betawi banyak anaknya. Anak saya baru 4, berarti kurang berapa lagi tuh? 3 lagi. Kurang 3. Baru 4. Betul. Kenapa anak banyak? Biar banyak doain. Biar banyak yang didoain. Kalau anak cuma 2, yang tuh sakit-sakitan meninggal, tinggal atuk. Dah. Perempuan lagi dibawa sama lakinya, berdua anak yatim nenek-nenek. Rumah gede banget, 2 tingkat, mobil berderet, cuman berduaan mulu. Berenang tenggelam nggak ada yang lain, meninggal. Iya nggak? Anak baru 4, istri baru 1. Alhamdulillah. Ada sinyal tuh. Saya kalah sama Pak Ketua. Ketua hebat bener ah. Alhamdulillah. Kalau harta kita bisa dapat, tapi istri itu bagian, nasib termasuk. Ada orang kaya, tanahnya banyak lebar, bini masih 1. Bukan berarti dia takut sama istri, bukan. Bukan rombongan RCTI, bukan. Rombongan RCTI apa RCTI? Rombongan apa RCTI? Rombongan apa? Rombongan takut istri apa? Nah, suami-suami takut istri. Bukan itu, memang udah bagian. Dia mempunyai istri cuman 1. Ada orang di Jalan Sirsak, tahu udah sebelah mana dah tuh. Di tukang parkir, si Fulan di mana tukang parkir, bininya 3. Ada tempat saya ngajar tuh, satpam, bininya 2. Bininya 2. Kenapa Pak Haji Usman bininya atuh, tanahnya lebar? Emang nggak bagian? Emang kagak nggak bagian. Banyak istri termasuk anugerah, bisa jadi bala, musibah. Betul gak? Tuh, betul gak? Umbang bagian itu. Presiden Habibie bininya atuh, bininya ya itu bagian nasib namanya. Nah, kalau ketua kita nasibnya cakep ya gak? 2. Abangnya atuh, emang nasib bagiannya pembagiannya atuh. Betul? Ada kiai ustadz bininya 2. Si anu yang kayaan ustadz kiai bininya atuh. Ini yang mimpin tahlil doang 2 bininya. Emang bagian. Itu nasib. Si Fulan kaya banget, nggak punya bini, nggak punya anak. Betul? Meninggal. Si Fulan pusat kaya banget, anak kagak ada. Nasib udah. Si Fulan pusat rumah kontrakan di pojokan, anaknya 8. Nasib. Betul gak? Jadi macam-macam Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada orang. Betul? Jika anaknya 2 laki, perempuan berapa? 5. Peninggalan hartanya Pak Ustadz dihitung adalah sebidang lahan tanah. Dia punya tanah 3.000 meter. Peninggalan waris. Berupa kontrakan. Kontrakan.
Yang di belakang masuk mobil tuh kontrakan. Satu pintu, satu rumah. Yang di depan ruko. Ada berapa rukonya? 15. Ada 9. Jadi gimana cara pembagiannya? Hitung aja. Orang laki 2 bagian, orang perempuan. Jadi hitungannya perempuan itu 5, laki 2 bagian berarti 4. Jadi 9. Kalau 3.000 dibagi 9 berapa? 350-an. Hah? 350-an. Berapa? 300. 3 lebih, 350-an lah. 120. Yang 330. Ya, 333. Bagian perempuan 333, berarti orang laki 666 meter. Dari tanah 3000 meter, bagian orang laki 2 kali bagi orang perempuan. Perempuan 333. Alhamdulillah, mertua meninggal, mantu dapat rezeki dari warisan istri. Bener ini. Emang hitungan berketawa aja. Orang laki dapat 666. Bagi 2. Jadi bagaimana pembagiannya pusat? Nah, dibagi lagi tuh. Kalau ruko yang di depan, nah, bagi dah tuh. Ada pembagian. Jangan sampai perempuan dikasih belakang semua, yang laki bagian depan. Dihitung lagi. Di depan harga berapa? Di belakang harga Berapa? Nah, itu ada hitung-hitungan. Kecuali dijual semua. Kalau dijual semua berarti hitung uang. Kalau umpama nggak dijual, berarti hitungan sebidang tanah tergantung tempat. Berapa kalau di depan? Di depan 25 juta pusat, di belakang 10 juta. Beda tuh. Beda. Kalau memang laki milih depan bisa dapat 150 meter. Di belakang bisa 2 kali lipat. Tuh dihitung-hitung. Jangan ada yang curang. Jangan sampai nguasain ataupun tidak membagi saudaranya, ataupun culas. Tahu culas? Nipu hitungan sudah nggak berkah. Ngebagi aja berat bener, apalagi ngasih. Ini peninggalan baba. Boro-boro bang, lu bagi saudara. Ini punya baba, uang pribadi, milik hak saya yang punya orang tua, masih dia pakai. Hati-hati urusan tanah, bukan hak kita. Paling panjang 100 hari umurnya, insya Allah meninggal tuh orang. Bener ini, bukan nyumpain. Banyak yang terjadi. Kalau jual tanah orang, milik saudara, siapapun, dia nggak redo tuh, dimakan itu. Jadi bara api, jadi penyakit, 100 hari mood meninggal. Karena manusia asal usulnya dari tanah, akan kembali kepada tanah. Bukan saudaranya saja yang kagak seneng di dunia, babanya pun gedek meninggal di alamul barza. Masya Allah tuh anak dari dulu ke sekarang, dari gue masih hidup, gue udah mati, masih diculasin tuh saudaranya. Awas lu kalau balik lu ke gua. Kalau mau barja, bawa tungguit. Demo, ya bukan nakutin nih. Kan kita ngomong Fa in kunna nisan pokos netaini fahuma sulusa. Kalau memang meninggal dunia, pembagian waris yang diwarisi orang perempuan lebih daripada 2, 3, dan 4, maka pembagian putrinya itu sulusa. Sulus
Dua apaan? Sulus 3/4 ya? Sulus berapa ya? 2/3 peninggalan orang tuanya. Terus pembagian ibunya nanti. Wa in kana wa'idatan fala nisfu. Nih, apalagi nih mantep nih. Jika orang tuanya meninggal, dia punya anak atau perempuan, anak tunggal, maka bagiannya separuh harta peninggalan orang tuh. Cari dah perempuan yang kaya raya, anaknya atuk. Cakep tuh. Wali abai likil wa'idin minhum as-sudus. Satiwan tahu aja menikah lagi apa nih? Nyari yang punya anak atuk. Tenang Ustaz. Ya, gue jadi saksi. Gue yang bawa pesannya. Wali abawaihi, untuk kedua orang tuanya, likli wahidin min humas sudus. Kalau dia punya anak perempuan, meninggal nih orang tuanya, punya anak perempuan semua, maka anak perempuan itu dapat 2/3. 1/6 buat kakek ame neneknya, sisanya buat mamang-mamangnya, satu bapak atau satu ibu dari almarhum yang meninggal dunia. Coba, umpama dia punya uang 1 miliar, dia ambil 2/3 untuk jatah putrinya yang masih hidup, lebih dari 2 dan 3. Dari 1 miliar diambil 2/3 berapa? 1/3. Berarti seperempat ya? 3 masih. 2/3 berapa ya? 340 juta. Hebat ini. Nanti kalau naik kata ada pecah waris, Bang Jamal ikut saya, Bang Jamal, biar gampang hitungnya. Ini musuhin. Agak. Berarti dari 1 miliar itu jatah anak perempuan yang lebih dari 2 berapa? 340 juta. Ya, sisanya berapa jadi? Jam 1 miliar diambil 340 juta. 660. Diambil lagi dari 660 diambil 1/6. 160. 160. Berarti jadi berapa ya? 110 per 6. Berapa ya? 160. 110 tuh jatahnya itu bapak sama ibunya. Sisanya itu jatah paman-paman nih. Wila yang menjadikan wali nih, tuh paman dapat tuh. Paman si mayit sisanya jatahnya. Jatahnya. Saudara, karena saudara paman dari satu ayah, ketika dia nikah putrinya, ayahnya nggak ada walinya. Walinya itu wali akrab saudara si mayit, mamangnya jadi saksi. Ini kata mamangnya, ya Allah, saudara saya meninggal, tanahnya banyak, warisannya banyak, anaknya pada ngejualin mantunya sama bininya, gue nggak dapet. Dia kan saudara gue, waktu dagang memang gue ajarin. Sedih gak tuh saudaranya nih? Begitu. Emang ada haknya di situ. Ada? Ini kadang-kadang ditutupin. Kata saudara mamangnya, saudara saya meninggal. Ini peninggalannya bagaimana? Udah nggak ada, Mang. Udah nggak ada, Mang. Kata bininya, udah nggak ada. Datang kemarin nyari warisan. Emang tanah buah-buah lu gitu. Ini ada haknya. Kadang ditutupin. Ini udah dijempolin masih mayit. Ini ruko, tanah, ini dan itu udah dihibahin sama anak-anaknya. Tuh nutupin tuh. Bertentangan dengan nggak boleh, dosa. Dosa. Saudara si mayit dapat bagian. Karena saudara ayah dapat tuh, ya, jangan sampai ditutupin.
Nanti ketika nikah, mamangnya dipanggil gak? Mang, ke rumah dong. Ngapain? Saya mau nikah nih, Mang. Kira nikah lu cari gue sebagai wali. Kemarin Bagian. gue minta bagian warisan dari saudara saya, lu nggak kasih. Katanya mamangnya gue nggak mau nikahin. Lu nggak nikah seumur hidup lu ntar lu. Ya nggak? Jangan. Hati-hati, karena kita perlu dengan saudara. Saudara perlu sama kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir